Pernahkah kalian melewati pinggiran kota saat tengah malam, di mana lampu jalan mulai jarang dan hanya ada deretan gudang tua yang menjulang seperti raksasa bisu? Di sana, di balik gerbang besi berkarat yang merintih setiap kali tertiup angin, ada sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun yang sedang terhimpit kebutuhan ekonomi, tidak pernah menyangka bahwa tawaran pekerjaan sebagai pencatat inventaris gudang logistik di pinggiran Marunda akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Gudang itu dikenal warga lokal sebagai gudang hitam. Bangunannya merupakan peninggalan era kolonial yang sempat direnovasi pada tahun 80-an, namun entah mengapa selalu berganti pemilik. Berdasarkan penelusuran digital yang sempat Rina baca di forum-forum mistis, gudang ini berdiri di atas tanah yang dulunya adalah rawa pembuangan. Ada desas-desus tentang mandor kejam yang hilang secara misterius saat pembangunan fondasi beton utama. Kalian tahu apa artinya itu dalam kepercayaan lokal kita? Tumbal. Malam itu, jam menunjukkan pukul 10. Udara di luar sangat gerah, tipikal pesisir Jakarta yang lembab. Namun begitu Rina melangkah masuk melewati pintu kecil di samping gerbang utama, bulu kuduknya langsung berdiri. Suhu di dalam gudang itu turun drastis, seolah-olah dinding-dinding beton tebal di sana menyedot semua panas dari tubuhnya. Bau apak debu yang bercampur dengan aroma amis yang samar, seperti bau karat besi yang basah, langsung menyengat hidungnya. Apakah kalian pernah mencium bau kematian yang disamarkan oleh wangi melati yang busuk? Itulah yang Rina rasakan. Cuma 3 malam, Rin. Cuma catat barang sisa di blok C. Gumamnya menenangkan diri. Dia menyalakan senter besarnya. Cahaya senter itu membelah kegelapan, menampakkan tumpukan peti kayu tua dan mesin-mesin berkarat yang ditutupi kain terpal putih. Dalam remang-remang, terpal-terpal itu tampak seperti barisan pocong yang berdiri kaku menatapnya. Rina mencoba mengabaikan imajinasinya. Dia mulai berjalan menuju blok C. Langkah kakinya bergema di langit-langit gudang yang tinggi. Tap, tap, tap. Tiba-tiba dia berhenti. Ada suara lain. Sebuah bunyi seretan yang halus, seperti kain yang ditarik di atas lantai semen yang kasar. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari lorong di antara tumpukan kontainer. Rina mengarahkan senternya ke sana. Kosong. Hanya ada bayangan hitam yang menari-nari tertiup angin dari ventilasi atas. Namun, kenapa suhu di sekitarnya semakin dingin hingga nafasnya mengeluarkan uap tipis? Bukankah ini Jakarta? Kenapa bisa sedingin ini? Rina sampai di blok C. Di sana terdapat sebuah meja kayu tua dengan lampu minyak yang sudah mati dan sebuah buku besar berdebu. Saat dia mulai membuka lembaran buku inventaris itu, dia menemukan sesuatu yang ganjil. Catatan di dalam buku itu tidak berisi daftar barang, melainkan nama-nama orang. Di samping setiap nama, ada tanggal lahir dan sebuah tanda silang merah yang besar. Yang membuat jantung Rina seakan berhenti berdetak adalah nama terakhir yang tertulis di sana, Rina Atmadja, dan tanggal di bawahnya adalah tanggal hari ini. Ini pasti bercanda, bisiknya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, lampu bohlam tunggal di langit-langit gudang berkedip-kedip kuning redup sebelum akhirnya meledak. Piar! Kegelapan total menyergap. Senter di tangannya mendadak mati. Rina memencet saklarnya berkali-kali, namun nihil. Di tengah kegelapan yang pekat itu, indera pendengarannya menjadi tajam. Dia mendengar suara bisikan lembut tepat di belakang telinganya. Sebuah suara serak yang seolah-olah keluar dari tenggorokan yang penuh dengan pasir. Kurang satu lagi untuk fondasi. Rina berbalik dengan cepat, menyalakan korek api yang dia bawa di sakunya. Cahaya kecil dari api itu menerangi sosok di depannya, bukan manusia. Sosok itu sangat tinggi, kulitnya pucat keabu-abuan seperti semen basah, dengan wajah yang rata tanpa mata dan mulut. Hanya ada lubang-lubang kecil yang mengeluarkan cairan hitam kental. Makhluk itu mengenakan seragam buruh yang sudah koyak-koyak, menyatu dengan dagingnya yang membusuk. Bau amis darah segar kini mendominasi ruangan. Rina berlari sekuat tenaga.
Dia tidak peduli lagi dengan tas atau bukunya. Dia berlari melewati lorong-lorong gelap, namun anehnya, gudang itu seolah memanjang. Pintu keluar yang seharusnya hanya berjarak 50 meter, terasa tak kunjung sampai. Setiap kali dia melewati sebuah pilar beton, dia melihat tangan-tangan pucat yang berusaha menggapainya dari dalam semen. Terdengar suara tangisan minta tolong yang teredam dari balik dinding. Kalian pernah merasa terjebak dalam labirin yang hidup? Gudang ini seolah memiliki kehendaknya sendiri. Rina terjatuh karena tersandung rantai besi yang melintang. Saat dia berusaha bangkit, dia merasakan tangan dingin yang kasar mencengkram pergelangan kakinya. Cengkraman itu begitu kuat hingga Rina bisa merasakan tulang kakinya retak. Dia melihat ke bawah. Itu adalah tangan dari sosok mandor tanpa wajah tadi. Makhluk itu mulai menariknya perlahan menuju sebuah lubang di lantai semen baru yang baru saja terbuka, menampakkan adukan semen basah yang bergolok di bawahnya. Dengan sisa tenaganya, Rina mengambil obeng dari saku celananya dan menghujamkannya ke tangan makhluk itu. Cairan hitam menyemprot keluar, berbau busuk luar biasa. Cengkraman itu mengendor. Rina merangkak, menyeret kakinya yang sakit menuju cahaya bulan yang masuk dari celah pintu gerbang yang sedikit terbuka. Dia berhasil keluar, jatuh tersungkur di aspal jalanan yang kasar. Dia tidak menoleh lagi, dia terus berlari hingga menemukan pangkalan ojek yang masih ramai. Keesokan harinya, Rina kembali ke tempat itu bersama polisi. Namun apa yang mereka temukan? Gudang itu kosong melompong. Tidak ada buku inventaris, tidak ada lubang di lantai, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun polisi menemukan sesuatu yang membuat Rina jatuh pingsan. Di pilar beton utama gudang, terdapat bekas telapak tangan berdarah yang ukurannya persis dengan telapak tangan Rina. Dan yang lebih mengerikan, di pergelangan kaki Rina, terdapat lebam hitam permanen berbentuk bekas cengkraman 5 jari yang tidak pernah hilang. Sampai sekarang, Rina sering terbangun tengah malam karena merasa tempat tidurnya terasa dingin dan lembab, seperti semen basah. Dia selalu merasa ada yang mengawasinya dari sudut kamar yang gelap. Apakah kalian yakin gudang tua di dekat rumah kalian benar-benar kosong? Atau mungkin mereka hanya sedang menunggu giliran untuk melengkapi fondasi yang belum selesai? Berhati-hatilah saat menerima pekerjaan yang terlalu mudah, karena terkadang bayarannya adalah nyawa yang tertanam selamanya dalam beton dingin. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.